Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan yang lalu kita diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama kita. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan mendalami Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nanti kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman, ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk di dalam kerajaannya. Sekarang mari kita membuka hati untuk mengikuti pendalaman ini. Siapakah kita diutus menjadi pewarta sukacita? Siapakah kita dipilih menjadi saksi cinta kasih-Nya? Siapakah kita ditebus oleh-Nya dengan darah suci-Nya? Siapakah kita berjalan dengannya, bangkit dengan mulia? Diriku, dirimu, satu dalam pembaptisan Tuhan. Firman-Nya, sabda-Nya padaku untuk dilakukan. Bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, melimpah-limpah rahmat-Nya. Bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, wartakan kabar gembira. Siapakah kita diutus menjadi pewarta sukacita? Siapakah kita dipilih menjadi saksi cinta kasih-Nya? Diriku, dirimu, satu dalam pembaptisan Tuhan. Firman-Nya, sabda-Nya padaku untuk dilakukan. Bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, melimpah-limpah rahmat-Nya. Bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, wartakan kabar gembira. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan sabda pertemuan kedua BKSN kali ini, mari kita buka buku panduan kita atau Alkitab, Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jalan hidup kita berbeda, akulah hanya anak jalanan yang tak punya harta melimpah, dirimu sayang.
barang ra teko. Dan awet mau kok. Tenan bocah ki ya. Kurang aku. Iki jam piro? Ya kan Iki jam lagi piro? ngene Yu. Dienten awet mau lho. Ya ampun susu meneng apa to Yu? Selak sore iki lho. Sik Yu. Kowe heboh men ki arep jalan-jalan sore apa arep jagung? Kowe ora ngerti po. Saiki aku sapa? Yumar toh apa ganti? Yumar yang dulu bukan seperti Yumar yang sekarang. Emang bedane apa? Sawangan saiki lho, sawangan. Kacamataku anyar. Ora nyawang po? Anyar. Perhiasanku yo anyar. Ki lho. Jamku ki yo anyar. Jam tangan loro ki nggo apa to Yu? Kowe ora ngerti? Iku Apa? jamku sijine mati tak buang. Terus delok kene wong bisnis iku kudu apa? Cepet losdol. Ngono lho. Ora kaya kowe iki molor wae jame. Ya kan jenenge jalan-jalan sore santai to Yu, ya Yo santai. Saiki ayo melu aku. Aku arep golek Golek apa? sedekah. Aku balik untuk arisan. Walah. Bagi ngono lho, kowe tak jak. Ya wis yuk. Yo. Ya. Ya, Dang, cekat Ya. yo. Yo. Dalam hidup pluralitas perbedaan hal yang biasa. Sabar Yu, dinikmati to. Yu, delok arep to. Hati-hati. Nduk ya, ora ngono kuwi lho, Nduk. Numpak motor ki rayak-yakan. Iki dalan raya. Meneng, sing kudune nesu ki aku. Lah, kowe ora ngerti sapa aku? Ora kudu nesu karo kowe. Ora urusan kowe numpakmu pitoran nyawang kok. Loh, aku lah nyawang to. Ki lho sesuk kancaku iki. Kowe mbok ngomongi mau. Ndak kandhanono. Yen aku kira nyawang nek motor ning kono, kowe meneng wae. Kancamu kandhanono, Mbak. Mau. Lah ya kowe iki ngelekno aku. Yo nek motor ning ngarepanmu amalan ngono, kowe malah meneng wae. Kanca kaya ngono. Kapan ngomongmu? Ya meneng wae malah ning kok kadoan. Sing salah ki dudu aku. Ning kancaku. Ora ngandani ning ngarepan kowe nek motor. Loh, mau wis. Oh, alah, dadi sing salah dudu iki. Iki. Bener iki. Wah, Mbak, Bener iki. kanca, Mbak, dikandani. Kekancane ora kaya ngono kuwi kudu ngandani. Hati-hati lho, Mbak. Bener. Hati-hati. Bener iki salah. Lho Dek Ning, Apa, Bu? enek wong Sapa? kae. Wong kae butuh uratanku Dek Ning. Halo. Kok iki sapa lho, Yu? Ora ngerti, pokoke kae perlu uratanku. Yo Dek Ning yo rono yo. Yuk. Sik, sabar. Apa neh? Ah, sepake duite sik. Tak hitunge sik Dek Ning. Yu, kowe JJS kok nggo duit akeh men Yu. Ah, wong arep sedekah iki yo sing akeh. Pira ki 1, 2, Loro, 3, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup ta iki wis sedekah kae mau? Ya Dek ya. Oke. Ya tak mangkat ya. Dan cekat. Aku wis ngerti, ra kudu bahke. Dek, sepake kamera, Dek. Hah, kamera? Nggo apa? Aku difoto. Hah? Kok ada di foto? Ayo di-share ning sosmed to, Dek. Gen wong-wong kuwi nyontoh aku. Kok ngono ra Kan aku usah. ki bersedekah. Loh, Wong-wong kuwi ki gen nyontoh. kudu di foto ki. Apik, iya. Dek, cepet Dek, foto Dek. Kurang rene. Wes you. Ya. Wes you. Loh, kok Sik. dulu bagaimana rasanya dikake? Kayak meneng wae cah cilik ra mung apa-apa. See you. Lah, Pak, nggo tuh es aja, Pak ya. loh, you.
Kan mau ini 1.000 kok diganti 5.000 sih? 5.000 dek wis akeh. Paling tuku es teh. Sing butuh liyan sih akeh. Terus kok apa foto nganggo 1.000? Ora apa-apa ayo mangkat golek liyane. Yo wis. Lah. Meneh. Yo iya. Kowe ra ngerti to? Nek Injil Matius kae lho, Nduk. Apa? Barang siapa memberi orang yang miskin papa, orang cacat, dia akan memberi buat aku. Aku Gusti Yesus kuwi. Ngono lho, Tapi Nduk. kan dia mau wes. Bisa apa-apa yo. Sedekah iku penting. Foto. Meneh. Heeh. Gopo foto-foto terus. Ora apa-apa. Wong-wong gedo nyonton lho, Nduk. Wis. 1, 2, 3. Wes. Diupload ya, Nduk ya? Diupload. Iya. Kayak seneng aja lali Yumar ngono. Iya. Ya. Pirang den. Iki cukup. Pirang den, iki kula ceklek den. Lah sih kamu suka nang apa? Kecelakaan den iki kirang. Belum sakit Ya, napa. tambahi. Pirang den tangan kula nggih ceklek den, mboten sakit napa-napa. Tahu ya ceklek. Nggih den. Pirang den. Wes. Ora apa-apa. Ya. Wes. Cukup ta? Pirang den kula nggih luwe dereng maem, keluarga kula nggih tabrakan, anak Apa? kula gangsal nggih. Terus kamu tabrakan. Nggih. Anakmu kabeh yo cacat kabeh Nggih, kuwi. anak kula gangsal cacat doyo. Wes. Lah kapan kejadiane? Kalau wingi den iki nembe mawon, kalau wingi niku anak kula nggih tabrakan baru-baru den. Ben mesakne iki lho, Nduk. Anake, bojone kabeh. Ya, tak tambahi. Iki dienggo ngobatke sikilmu karo tanganmu. Wis kirang den iki den anak kula dereng den. Sakne iki anak bojone serat nyambut gawe yo an. Anak kula dereng. Sikile ceklek, tangane ceklek, ah. Mboten saged napa-napa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wis iki kabeh dienggo kowe karo anak bojomu. Nggo berobat, butuh sembako. Yo. Ya, Yo. Mulai. wis to, Nduk, ora apa-apa. Nulung kuwi kudu ikhlas. Oh, Injil Matius kae lho, Nduk. Barang siapa memberi aku makan dan minum, ia akan memberi aku makan dan minum juga lah. Mau aku ning jalan kaliren apa ngelak apa enek sing tulungi aku genti ngono. Yo wis. Ya bali ya. Yo. Wis ya, Pak, tak bali ya. Nggih den nuwun den. Wah, Laris. Oh, Laris. Yo. Kenapa to, Nduk? Kowe iki kandhani wong saiki ki akeh sing ngapusi yo. Ora ya iki mesake tenan ke mau ke. Kayak di pertama motor kae lho. Ini utama ayo. Kowe iki dikandani ngeyel kok yo. Krek tenan kae. Yo, doyan, Nduk. Ayo, Nduk. Ayo. Ayo doyan, Nduk. Sakos kaya ngono. Santen Pak Kabit. Sonten. Yumar kali dekne. Ngenten apa to? Kok ketok muring-muring ya? Lah pripun Pak Kabit? Batake niku wau aja nulungi malah kula kapusan teng mriko wau lho, Pak. Oh, sudah. Saya sudah tahu. Di sana itu memang sudah terkenal kok. Ada sindikat. Walah. Gawe pikirku mau ya pengen ngeki, pengen bantu wong. Lho, mas sedekah, Pak, tapi tidak difoto. Loh, sedekah difoto? Pak, jarine arep diupload ning sosmed. Lah ngenten le Pak Kabit. Maksud kula niku nggih mboten ajeng napa-napa. Kajenge ibu-ibu niku nggih nyontoh. Sing sae wonten le bantu tiyang ngoten niku. Nah, begini loh, Yumar, Dekning. Iya, Pak. Di dalam iman Katolik itu ada 3 dasar yang harus kita ingat. Yang pertama adalah doa. Yang kedua itu laku tapa atau puasa. Yang ketiga adalah
derma atau sedekah. Nah, perihal sedekah ini sebetulnya memang baik, dianjurkan. Tapi sedekah yang bagaimana? Ya, yang diterima oleh Tuhan adalah sedekah yang ikhlas, yang tulus. Ada kata-kata di dalam Alkitab yang mengatakan apabila tangan kirimu memberi, tangan kananmu jangan sampai tahu. Tangan kanan memberi kali Pak. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Oh Gitu, Pak. iya, begitu. Dek nih. Balik. Nah, itu artinya kalau kita memberi, jangan diperlihatkan ke orang. Biarlah Bapamu di tempat yang tersembunyi yang memberikan imbalannya, berkatnya, begitu. Jadi tidak perlu difoto-foto, di-share di medsos. Kalau cuman pengen dihargai orang, imbalannya ya sudah di dunia ini. Nah, kita kan nggak pengen toh, Yumar Dekning mosok di akhirat sana juga nggak dapet imbalan, kan nggak pengen toh. Oleh karena itu, yuk kita bersedekah tapi yang tulus dan ikhlas. Nggih, matur nuwun nggih Pak Kadi. Nggih, monggo sami-sami. Ya Dek Ning, ya balik yo. Amit riyen Nggih, ya, Pak. nggih. Nggih, Kak Dalem. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari percakapan dan kisah yang baru saja kita ikuti, kita bisa mengambil hikmah bahwa identitas kita sebagai pengikut Kristus, kita itu dipanggil untuk melayani. Melayani siapa? Melayani mereka yang kecil, miskin, tersingkir dan difabel. Sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri, panggilan kita adalah untuk berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Seperti yang tertulis dalam Matius bab 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukan untuk aku. Maka penting bagi kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing, siapa orang yang mengalami penderitaan yang aku temui di sekitarku, di kanan kiriku? Apa yang harus aku lakukan untuk mereka, dan bagaimana aku melakukannya? 3 pertanyaan reflektif ini kiranya menjadi sarana bagi kita untuk berbagi berkah, khususnya di tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini. Ini adalah cara kita mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Membantu atau menolong orang lain hendaknya kita lakukan dengan penuh sukacita dan ketulusan, seperti spiritualitas janda miskin yang memberikan dari kekurangannya, bukan pertama-tama banyaknya, tetapi hati yang tulus, hati yang rela. Maka kita diajak untuk lebih dalam mengenali motivasi, daya dorong kita dalam membantu sesama kita. Kita bisa belajar dari pengalaman Santo Paulus yang mengatakan lebih baik kita memberi daripada menerima. Semangat ini adalah ciri khas murid Kristus, karena dengan memberi kita menghayati semangat berbagi. Kita menghayati semangat atau teladan dari gereja perdana. Memberi pertama-tama karena tergerak, karena compassion, bukan memberi karena balas budi, atau dalam bahasa Latin do udes. Kita memberi karena kita meladan Yesus, sang pemberi kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mendalami pertemuan kedua
PKSN kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang ketiga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang menderita. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.